Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fadli Muhammad kembali menjumpai Anda dalam acara Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sebuah tema tentang tujuan hidup manusia. Narasumber yang akan membahas tema ini, beliau adalah Al-Ustadz Badrul Zaman, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Badri, sehat? Tambah segar seperti tambah segar, alhamdulillah. Covid-nya sudah mulai menipis. Kalau saya kelihatannya masa-masa PPKM ini tambah gitu. lemu. Tambah lemu ya, alhamdulillah. Ustadz kayaknya tambah ramping nih. Tambah ramping ya. Gimana nih tentang tujuan hidup manusia ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi tatimmu sholihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Sinta TV yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz Fadli yang saya hormati, berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Saya yakin semua orang menginginkan kehidupan yang baik, menginginkan kehidupan yang sukses, menginginkan kehidupan bahagia. Dan ini adalah keduanya yang Allah ciptakan ini berpasangan. Ya. Seperti halnya ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan, bahagia, ya, susah. Ya. Nah, tentunya kita sebagai orang beriman, harapannya ingin bahagia, baik di dunia yang sedang kita jalani ini, maupun kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia saja kita perjuangkan, padahal kehidupan ini hanya sebentar. Sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan yang panjang. Tapi tidak sedikit orang yang lalai. Apa mungkin kelalaian ini karena tidak tahu tujuan hidupnya seperti apa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita yaitu berpasang-pasangan, sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Kata Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah. Subhanallah. Ya. Coba kalau kita tidak tahu penciptaan Allah yang luar biasa, seperti keinginan itu, ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses. Orang tidak akan bahagia, orang tidak akan terhindar dari kesusahan atau kecelakaan ketika kita tidak tahu. Makanya ad-din alamat. Agama ini memberikan ciri, memberikan tanda. Oh, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah itu seperti ini. Tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan tuh, atau tanda-tanda orang yang celaka itu ketika melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, diberikan alamat, diberikan tanda. Salah satunya kita ingin terhindar supaya kita tidak menjadi orang celaka. Kata Rasulullah, diberikan gambaran, diberikan tanda bahwa orang yang celaka itu ada 4 tanda, 4 ciri. Salah satunya
Kata Rasulullah, alamatus saqawah arba'atun. Ya, tanda orang yang celaka itu ada 4. Siapa mereka? Nisyanud dunub al-madiyah. Ya. Wa huwa indallahi mahfudatun. Mereka yang suka berbuat dosa. Padahal kemudian dia dosanya itu dilupakan. Padahal perbuatan dosa ini di hadapan Allah terjaga. Gak bakalan ada dosa yang kita lakukan kemudian terlewatkan, dicatat oleh kuda malaikat yang Allah tugaskan. Ya, subhanallah. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi ketika orang itu sudah melupakan, dia merasa tidak berdosa, merasa tidak melakukan perbuatan dosa, ini yang bahaya. Maka kata Rasulullah digambarkan orang yang seperti ini, orang yang suka melupakan dosa, ini salah satu tanda orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah saja yang sudah terjamin oleh Allah masuk surga, beliau tidak pernah kurang setiap hari beristighfar lebih dari 70. Kita setiap saat mata kita berdosa, telinga kita berdosa, apalagi lisan. Sekarang bukan sekedar itu, tangan ikut berdosa dengan adanya gadget ini. Tangan, masya Allah, ada informasi yang belum tabayun kebenarannya, kita sudah main share. Sementara yang melakukan share juga bukan 1-2 orang. Betul. Pak Fadli, mohon maaf, kalau dulu orang gibah 2-3 orang, sekarang 1000, 2000, bahkan sedunia. Allahu Akbar, berapa banyak dosa yang dilakukan. Maka ketika kita tahu kalau kita banyak dosa, orang yang beriman itu supaya kita tidak terjerumus orang menjadi orang yang celaka, maka kita selalu beristighfar, selalu mengingat perbuatan dosa. Ya Allah, hari ini dosa saya. Makanya kalau para sahabat salafus saleh selalu mengingat muhasabah. Hari ini dosa saya sudah dari pagi diingat-ingat, dosa apa yang sudah kita lakukan, mata, telinga, dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana kita mau menjadi orang yang bahagia atau kita mau terhindar dari orang yang celaka sementara kita tidak tahu ciri orang yang celaka itu seperti apa. Nah, insya Allah ketika kita tahu bahwa salah satu tanda orang yang celaka itu mereka yang suka melupakan dosa, maka kita akan selalu mengingat dosa sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Baik Ustaz, tahan dulu Ustaz. Ini menarik perbincangan kita nih. Nah, tapi kita harus istirahat. Baik. Pemirsa, menarik perbincangan kita bersama Ustadz Badiuzzamman SPDI. Namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Risalah Iman setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Pada kesempatan kali ini kita tengah berdiskusi tentang tujuan hidup manusia. Tadi Ustadz sudah katakan salah satu tanda atau salah satu alamat dari tujuan hidup manusia ini, ya, dia tidak takut dosa, sehingga ketika dia ingin tujuan hidupnya bahagia, dia menjadi ingat akan dosa-dosanya. Kita lanjutkan tanda atau alamat yang berikutnya. Silakan Ustaz. Apa yang kedua, baik, dan keempat? Tadi Ustaz bilang ada 4. Ada 4. Ya, kita kedua aja dulu Ustaz. Ya, Ustaz tadi sudah sampaikan. Karena kita tidak akan terselamat dari orang yang celaka itu ketika kita tidak tahu cirinya. Makanya tadi yang pertama, ciri orang yang celaka adalah mereka yang suka melupakan dosa. Padahal kita tahu setiap manusia pasti berdosa. Nah, tanda yang kedua, orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang zikrul hasanah al-madiyah. Mereka yang mengingat-ingat kebaikan. Ingat kebaikan. Ya, karena pasti juga manusia, saya yakin, seburuk apapun pasti akan ada kebaikannya. Ya. Jatuhnya ria. Enggak. Jadi sebaik apapun manusia, dia akan selalu mengingat-ingat kebaikan. Contoh misalnya, biasanya kita misalnya pernah ada orang yang kita bantu. Betul. Ya, kemudian yang kita bantu sukses. Betul.
atau dia mungkin ya secara finansial sukses. Kemudian kita cerita kepada orang, si Fulan, kalau nggak ada saya, itu dulu wah kehidupannya sangat memprihatinkan. Ekonominya susah, hidupnya bermasalah, rumah tangganya berantakan. Nah, saya bantu, saya kasih modal, saya kasih nasihat. Sekarang udah sukses. Bahkan di ujung-ujung sekarang giliran udah sukses lupa sama saya. Padahal kita tahu bahwa kebaikan itu walayadi, kita tidak tahu akbilat amrudat. Kebaikan itu diterima apa tidak di hadapan Allah? Karena kalau kebaikan ada syarat. Harus ikhlas. Betul. Gitu kan? Harus ikhlas. Sementara kejahatan, keburukan tidak harus ada niat. Ketika kita melakukan keburukan, Allah catat lewat kuda malaikat. Tapi kebaikan enggak. Ketika kita melakukan kebaikan itu, niatnya apa? Apa karena pengen dibilang orang hebat, dermawan, orang yang peduli dan lain sebagainya. Ketika niatnya bukan karena lillah, itu pun sudah rusak. Apalagi ada karena riya, udah hancur. Ya, udah rusak. Jadi ketika amalan disisipkan dengan niat yang bukan karena lillah, itu pun sudah ditolak oleh Allah. Sementara sudah amalnya juga kita tidak tahu kalau amal itu diterima atau tidak. Kemudian apa? Kita juga istilahnya mengingat-ingat. Kalau orang kalau orang Jawa Barat bilang itu nyungkun. Nyungkun itu dia dilakukan. Kalau bahasa Allah itu istijrod. Gitu, hatinya ngedumel, nggak ikhlas gitu kan. Nah, ini penting. Jadi ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, maka tanamkan dalam hati kita keikhlasan. Bukankah Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Tidaklah aku memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Nah, ini penting. Dan memang kita tahu masalah hati tidak ada yang tahu. Tapi paling tidak, ya, ketika seseorang melakukan kebaikan, kemudian dia diumbar, kemudian dia menggerutu, kemudian dia ceritakan, kan ada dalam ayat lain, wala tubtilu, ya, termasuk sedekah, wala tubtilu sedaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan perbuatan sedekah itu dengan mengguncingnya, dengan menceritakannya. Nah ini sekali banyak terjadi. Orang ketika melihat orang lain sukses, dia seolah-olah muncul menjadi pahlawan baru, merasa berjasa. Betul. Itu tuh kalau nggak saya tolong kemarin, wah udah hidupnya udah hancur. Padahal memang itu adalah kita betul wasilah, itu adalah merupakan takdir Allah yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah. Nah, supaya kita tidak rusak amalan itu, sehingga maka jangan kita mengingat-ingatnya. Makanya orang salafus soleh itu selalu di hadapan Allah dia merasa bahwa belum punya kebaikan. Justru malah sebaliknya dia sangat banyak dosanya kepada Allah, sehingga kesehariannya dia selalu beristighfar, mohon kepada Allah. Betul-betul menjalankan. Betul-betul menjalankan. Nah, hari ini mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Banyak orang-orang yang baru sedikit saja punya kepedulian, itu pun mungkin bukan dari kantongnya, hanya menjadi wasilah, sudah merasa menjadi pahlawan. Jangan sampai. Kenapa? Sudah dia berjuang dengan mati-matian, berjuang dengan keringat, tapi tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Maka itulah termasuk salah satu orang yang celaka, ya, termasuk ciri yang celaka. Ketika dia celaka, maka kita segera merubah. Nah, ketika dia kalau kita sudah tahu, ternyata perbuatan itu adalah perbuatan membawa orang menjerumuskan kepada jurang kecelakaan, maka dia akan kembali kepada Allah, sehingga dia tidak akan mengingat lagi kebaikannya. Gitu. Yang berikutnya, Ustaz. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, berikutnya, orang yang celaka itu selalu wanadruman. Dia selalu melihat pauqahu ke atas, tapi urusan dunia. Urusan dunia. Kalau orang sudah selalu melihat ke atas urusan dunia, udah bahaya. Kenapa? Orang ini tidak akan pernah bersyukur. Lihat tetangga beli kulkas, dia meriang. Tetangga beli mobil, pingsan.
Ya Allah, padahal saya kerja sama dia itu satu pabrik, bahkan satu land. Tapi kenapa kok dia rumahnya bagus, dia punya kendaraan semesar masih begini? Terus dia melihat, dia akan menghitung-hitung rezeki orang, sehingga tidak akan pernah bersyukur. Kalau orang yang tidak bersyukur, kata Allah, inna azabi lasyadid. Tunggu, wala in kafartum inna azab. Bagi orang-orang yang tidak bersyukur, artinya dia tidak berterima kasih lah, berterima kasih kepada Allah. Kata Allah, tunggulah azabku yang sangat pedih. Tetapi kalau dia tidak melihat urusan dunia, tidak pernah mengukur rezeki orang, maka dia akan selalu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya hari ini masih bisa makan, hari ini masih sehat. Apalagi situasi sekarang, kondisi COVID, Masya Allah, kita prihatin sekali ya. Sebulan sebelumnya berbagai daerah bahkan zonanya sudah zona merah, manusia sudah bisa kemana-mana. Nah, kita hari ini sudah alhamdulillah, virus sudah mulai berlandai kita. Nah, ini perlu bersyukur. Maka yang ketiga adalah tanda orang yang celaka itu dia yang selalu melihat ke atas urusan dunia. Sehingga dia tidak pernah akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istirahat lagi, Ustaz. Kita lanjutkan nanti pembahasannya setelah tayangan berikut, Ustaz. Baik. Pemirsa, nantikan Risalah Iman hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Saat ini kita tengah berbincang tentang tujuan hidup manusia. Narasumber yang membahas tema ini, beliau adalah Al-Ustadz Badruzaman, SPDI. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, sudah 3 nih. Supaya kita terhindar supaya kita menghindari dari orang yang celaka untuk mencapai tujuan hidup bahagia. Ya. Nah, yaitu selalu melihat ke atas urusan dunia, urusan akhirat. Jelasnya apa ini? Ya. Baik, pemirsa El Sinta yang dimuliakan Allah. Memang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika kita tidak mengetahui tentang ciri-ciri sesuatu, maka kita juga tidak susah untuk menghindari atau untuk menjalankan sesuatu tersebut. Maka di sini saya sampaikan tadi dari awal bahwa kita untuk menghindari supaya kita tidak celaka, maka kita juga harus tahu dulu ciri orang yang celaka itu seperti apa. Yaitu tadi orang yang suka melupakan dosa. Yang kedua, orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan. Yang ketiga, dia selalu melihat ke atas urusan dunia, maka tidak pernah selesai. Ya, orang kalau selalu melihat ke atas urusan dunia tidak akan pernah bersyukur. Dia akan merasa berkurang ke hadapan Allah. Dan yang keempat, yang keempat ini orang wanadaruhu ilaman. Dia yang selalu melihat kepada orang dunahu fiddin, ke bawah urusan agama. Contohnya kebalikannya. Contohnya kenapa? Alhamdulillah saya masih sholat, masih puasa Ramadan, bahkan kalau ada rezeki saya masih sodako, gitu, masih berinfak. Coba tetangga saya udah kagak pernah sholat, ya. Jadi dia selalu merasa cukup dengan ibadahnya. Nah, ini bahaya juga, ya. Karena kita tahu juga ibadah kita belum tentu diterima. Oleh karena itu, maka kita harus jangan sampai, ya, urusan agama kita melihat ke bawah, tidak akan menjadi motivasi. Bahkan ada 2 yang boleh iri dalam urusan agama. Yang pertama apa? Yang pertama, iri ketika kita melihat orang kaya dermawan. Boleh dalam misalnya iri ketika orang kaya dermawan. Ya. Yang kedua, iri ketika melihat orang alim atau orang yang berilmu bisa memanfaatkan ilmunya. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa El Sinta, korelasi dari judul tadi bahwa tujuan hidup ini adalah mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketika kita sudah tahu ciri orang yang celaka, maka kita juga akan mengetahui ciri orang yang bahagia. Siapa? Kebalikan yang tadi. Kalau tadi orang yang celaka mereka yang ketika orang yang suka melupakan dosa. Tapi kalau orang yang bahagia, dia yang selalu mengingat-ingat dosa. Ya Allah,
saya hari ini begitu banyak dosa yang saya lakukan, dosa mata. Dia selalu beristighfar. Karena dia merasa berdosa, berarti dia akan selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah. Tiap sholat dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya. Bahkan ada satu kisah sahabat ketika dia meninggalkan sholat fajar, itu kemudian dia mendenda dirinya, menghukumi dirinya, betul, dengan bersedekah, berinfak, betul ya? Betul. Karena memang ini, ketika seseorang sudah mencintai kebaikan, contoh misalnya Pak Ustadz Parli biasa sholat duha, kemudian karena memang mungkin ada satu hal, kesibukan dan sebagainya, sehingga sampai terlupakan. Ketika ingat, dia menyesal, ya Allah, kemarin saya kok sampai nggak sholat duha, begitu lalai. Begitulah sahabat, ketika ya dia sudah disampaikan yang baik oleh Rasulullah, kemudian dia dijalankan, kemudian dia lupa karena kesibukannya, dia merasa menyesal. Dan akhirnya dia menghukum diri dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang berikutnya, kita perlu tahu, contoh orang yang bahagia itu selain dia suka mengingat dosa, juga dia selalu melupakan kebaikan. Kebalikan dari yang tadi. Dia selalu melupakan kebaikannya, seolah-olah dirinya tidak pernah berbuat baik. Apa sih sebenarnya yang kita banggakan? Ya Allah, sholat juga mungkin sekedar sholat, sedekah juga tidak seberapa dibanding dengan para sahabat. Subhanallah, sedekahnya, ya, sehingga dia selalu merasa dirinya tidak pantas. Selalu merasa dirinya belum ada apa-apanya. Sehingga saya teringat ada tetangga saya. Dia berpikir begini, saya merasa diri saya tidak pantas masuk surga. Amal saya, ya Allah, apa sih yang bisa dibanggakan? Sementara juga saya takut untuk masuk neraka. Sebenarnya itu adalah sesuatu harapan, ya. Kekhawatiran yang dibarengi dengan harapan. Kekhawatirannya apa? Dia merasa dirinya belum maksimal dalam ibadah, tapi juga dia tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka. Maka ketika hal itu terjadi dalam hati kita, kita insya Allah, ya, Allah itu akan memberikan hidayah. Nah, yang ketiga, yang berikutnya berkaitan dengan tanda orang yang bahagia, karena tujuan hidup itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Selain tadi mengingat dosa yang sudah dilakukan, melupakan kebaikan, kemudian selalu melihat ke atas urusan agama. Kalau orang celaka melihat ke atas urusan dunia. Ini urusan agama. Masya Allah, kita ibadah masih begini, orang udah sodako, tahajud setiap waktu, bersodako, kemudian sholat sunnahnya, puasa Senin Kemisnya dijalankan, tahajudnya, duhana. Sementara dia selalu akan merasa kurang, ya Allah, sehingga ada peningkatan. Saya harus melakukan ini, saya harus mengikuti dia, dan itu yang boleh dijadikan iri, ya, boleh dengan iri. Nah, yang terakhir, bahwa ciri orang yang bahagia, harapan hidup orang bahagia itu dia selalu melihat ke atas urusan dunia, sehingga dia akan selalu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih sehat, saya masih bisa menghirup udara segar, sementara tetangga saya masih berbaring terkena COVID, apalagi sekarang musim COVID, betul. Kemudian tetangga saya, alhamdulillah kita masih punya motor, tetangga saya masih naik sepeda kemana-mana, ya, alhamdulillah kita punya mobil. Terus kalau kita selalu melihat ke bawah urusan dunia, maka kita akan selalu bersyukur, alhamdulillah kita masih sehat. Nah, oleh karena itu, kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia itu ingin mendapatkan kebahagiaan, dan dia bisa mencapai kebahagiaan itu ketika dia tahu syarat atau ciri orang yang bahagia seperti apa, ciri orang yang celaka juga seperti apa. Nah, pemirsa El-Sintatip yang dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwa tadi hindari ciri-ciri untuk menjadi orang yang celaka. Salah satunya apa? Dia selalu mengingat-ingat kebaikan, melupakan dosanya, melihat ke atas urusan dunia dan melihat ke bawah urusan agama. Ini orang yang celaka. Sementara orang yang bahagia, dia selalu mengingat dosa, sehingga dia selalu bertobat, melupakan kebaikannya, sehingga dia tidak merasa berbuat baik, atau masih sedikit kemudian melihat ke atas urusan agama.
dan juga dia melihat ke bawah urusan dunia. Nah, kalau ini sudah kita pahami, kemudian kita jalani, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Di dunia dan di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menanamkan kepada kita, karena kita sudah tahu ciri yang tadi, terhindar dari ciri orang yang celaka, juga Allah tanamkan ciri-ciri orang yang bahagia. Terima kasih Ustadz, waktu kita sudah habis. Baik, ya, alhamdulillah. mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Amin, amin, insyaallah. Dan pemirsa El Sinta di rumah. Baik. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Ustadz Badruzzaman SPDI. Saya Fadli Muhammad. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz, mohon maaf.